Self-care Gen Z menemukan ketenangan di era digital atau terjebak dalam ilusi. Generasi Z digadang-gadang sebagai generasi paling peduli kesehatan mental. Tapi, apakah praktik self-care mereka benar-benar menyembuhkan? Atau justru diam-diam memperparah tekanan hidup? Di era digital yang penuh algoritma, kita akan mengungkap rahasia di balik fenomena self-care yang kini menjadi tren global. Gen Z adalah generasi pertama yang sejak lahir sudah dikelilingi teknologi. Mereka tumbuh dalam dunia yang terkoneksi 24 jam, dengan informasi yang terus membanjiri pikiran. Tapi di balik kemampuan multitasking mereka, data menunjukkan Gen Z adalah generasi paling rentan terhadap stres, kecemasan, bahkan depresi. Apa yang sebenarnya terjadi? Setiap notifikasi di ponsel memicu pelepasan dopamin, membuat otak mereka terbiasa pada penghargaan instan. Lama-kelamaan, mereka kehilangan kemampuan menikmati ketenangan. Inilah fenomena digital overstimulation, kondisi di mana otak dipaksa bekerja terus-menerus hingga kewalahan. Efeknya, stres dan kesulitan tidur menjadi masalah yang sering terjadi. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang membantu kita mengendalikan emosi dan mengambil keputusan rasional. Pada Gen Z, bagian ini belum sepenuhnya matang. Akibatnya, mereka lebih sering mengambil keputusan impulsif, mudah terpicu emosi, dan sulit lepas dari lingkaran kebiasaan digital yang melelahkan. Kabar baiknya, otak muda Gen Z sangat plastis. Ia bisa membentuk ulang jalur saraf melalui pengalaman baru. Meditasi, olahraga, dan tidur cukup terbukti mampu memperkuat konektivitas otak, menurunkan stres, dan memulihkan keseimbangan emosi. Self-care sering dianggap sebagai urusan pribadi, namun tanpa dukungan kebijakan publik, banyak Gen Z yang kesulitan mengakses layanan kesehatan mental. Di Indonesia, rasio konselor sekolah masih jauh di bawah standar WHO. Ini menunjukkan ada celah besar dalam sistem yang perlu segera diisi. Saat memasuki dunia kerja, Gen Z membawa ekspektasi baru. Keseimbangan kurjo hidup yang sehat lebih penting daripada gaji tinggi. Sayangnya, hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia yang memiliki kebijakan mendukung kesehatan mental karyawan. Di media sosial, self-care telah berubah jadi tren yang terkesan glamor, bahkan wajib Instagramable. Fenomena ini menciptakan ilusi bahwa self-care harus mahal dan estetik untuk bisa dianggap valid. Industri wellness memasarkan self-care sebagai komoditas, hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Ironisnya, self-care yang mahal justru bisa memperparah kecemasan finansial Gen Z. Gen Z yang mengandalkan internet untuk edukasi kesehatan, sering terjebak informasi yang salah. Self-diagnosis tanpa bantuan profesional bisa berbahaya, bahkan memperburuk kondisi mental. Di tengah komodifikasi, muncul gerakan self-care sederhana dan inklusif. Mereka memilih kembali ke esensi, tidur cukup, berbicara dengan teman, atau sekadar berjalan di alam terbuka. Laporan keuangan adalah cermin utama kondisi bisnis. Di dalamnya terdapat neraca, laporan laba rugi, dan arus kas yang merangkum semua transaksi perusahaan. Mengelola uang dengan cermat dan memahami literasi finansial adalah langkah penting agar self-care kita tetap berkelanjutan tanpa menambah kecemasan atau tekanan finansial. Di wilayah 3 ton tertinggal, terdepan, dan terluar, akses ke layanan kesehatan mental sangat terbatas. Banyak daerah yang tidak memiliki konselor terlatih, dan para remaja harus mengandalkan sumber daya yang sangat terbatas. Ini adalah tantangan besar yang membutuhkan upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk menyediakan dukungan yang lebih memadai, agar semua generasi muda bisa merasakan manfaat dari self-care. Gen Z memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya kesehatan mental. Mereka lebih terbuka untuk berbicara mengenai stres, kecemasan, dan depresi yang sebelumnya dianggap tabu. Dengan neuroplastisitas otak mereka, Gen Z memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan membentuk pola pikir yang lebih sehat. Mereka berpotensi menjadi generasi yang paling tangguh, karena mereka tahu bagaimana cara merawat diri mereka dengan lebih bijak. Fenomena self-care yang digambarkan di media sosial seringkali menciptakan tekanan tersendiri. Gen Z sering merasa bahwa mereka harus mengikuti standar tertentu, apakah itu gaya hidup yang mewah atau rutinitas perawatan diri yang mahal.
Padahal, kadang-kadang, solusi terbaik untuk self-care datang dari hal-hal sederhana dan mudah dijangkau, menyisihkan waktu untuk beristirahat, menikmati waktu bersama teman, atau sekadar duduk tenang di ruang terbuka, bisa menjadi cara terbaik untuk mengembalikan keseimbangan. Self-care seharusnya lebih dari sekadar rutinitas pribadi. Ini adalah ekosistem yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, fisik, mental, sosial, finansial, dan digital. Semuanya saling berhubungan, dan kita harus menjaga keseimbangan di setiap aspek ini. Untuk mencapainya, kolaborasi antara berbagai pihak pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas sangat diperlukan. Hanya dengan cara ini, kita bisa membangun generasi yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih tangguh di era yang penuh dengan perubahan ini. Apakah kamu pernah merasa stres karena pengeluaran yang tidak terkontrol? Meski kamu berusaha menjaga kesehatan mental, ternyata keuangan yang sehat bisa jadi kunci untuk self-care yang berkelanjutan. Bagikan video ini kepada teman-temanmu, dan ajak mereka untuk mulai menjaga keseimbangan antara kesehatan mental dan pengelolaan keuangan. Karena self-care yang sejati bukan hanya tentang perawatan tubuh, tapi juga tentang menjaga stabilitas hidup secara keseluruhan.